Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian kitab Hidayatul Mustafid tentang kitab tajwid. Sekarang halaman 8. Kita buka halaman 8 ya. Membahas tentang idhar sudah. Jadi diulang. Kemarin pembahasannya tentang hukum nun mati atau tanwin. Nah sekarang itu kan terbagi 4 ya. Kemarin itu idhar, idgham, lalu selanjutnya itu iklab dan ikhfa. Nah sekarang halaman 8 membahas tentang idgham. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal. Mahadul idgham. Apa sih definisi idgham? Lugatan menurut bahasa, wastilahan dan menurut istilah. Jim jawab, amma lugatan fahuwa idkhalu syai' fi syai'. Adapun menurut bahasa, maka idgham adalah idkhalu syai', memasukkan sesuatu fi syai' ke dalam sesuatu. Jadi idgham itu memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, namanya idgham. Wa amma istilahan dan adapun istilah, fahuwa maka idgham iltiqa'u harfin sakinin mutaharrikin bimutaharrikin bihaitsu yasirani harfan musyaddadan irtafi'ul lisanu indahu irtifa'atan wahidatan. Nah, ini menurut istilah idgham adalah bertemunya huruf yang mati dengan yang berharokat ketika keduanya menjadi huruf yang satu, ya, harfan, menjadi huruf musyaddadan yang bertasdid. Yang mana al-lisanu yartafi'u, lisan diangkat dengan angkatan satu. Jadi seperti dimasukkan hurufnya dan ditasydidkan ya. Kemudian lisannya diangkat. Nanti ada contohnya ya. Kayak madda. Kemudian tabat, tabba, tabba, tabab, tababa. Nah, nanti di bawahnya ada. Sin soal. Kam huruful idgham, berapa sih huruf idgham? Wa mahya, dan berapa hurufnya? Jim jawab, hurufuhu sitatun. Hurufnya itu ada 6. Wahia dan idgham, dan huruf idgham itu di majmu'atun dikumpulkan fi kaulika di dalam ucapanmu lafadznya yarmaluna. Jadi ya 1, ro 2, mim 3, lam 4, waw 5 dan nun 6. Ada 6 ya. Ya, ro, mim, law, lam, waw, nun. Di yarmaluna. Sin soal. Ila kam kismin tanqasimu hadhil huruf. Berapa bagian huruf-huruf idgham ini? Jim jawab, ila kismaini terbagi 2 bagian. Terbagi 2 bagian bisittatin ya ini ya. Bigunnah dengan gunnah. Wa yusamma naqison, dan dinamakan gunnah tersebut naqison juga idgham naqis. Wa bi ghairi gunnah, dan tanpa gunnah, wa yusamma kamilan, dan dinamakan idgham bi ghairi gunnah kamilan dengan kamil. Nah, jadi idgham itu terbagi 2. Yang pertama idgham bi gunnah itu disebutnya dengan naqis. Kenapa dia naqis? Karena yang namanya gunnah itu kan harus dengung, tapi dia nggak dengung, namanya idgham gunnah naqis. Nah, yang selanjutnya wa bi ghairi gunnah, dan tanpa adanya gunnah disebut dengan kamilan. Jadi sekali lagi, idgham terbagi 2, idgham bi gunnah dinamakan idgham naqis, dan idgham bi gunnah bi ghairi gunnah dinamakan idgham kamilan. Dia sempurna karena memasukinya sempurna. Jadi kan idkhalu syai' fi syai'. Apalagi menurut bahasa tadi itu iltiqa'u harfin sakinin bimutaharrikin haitsu yasirani harfan musyaddadan yartafi'ul lisan. Dimana lisan itu agak diangkat ya. Nanti ketika idkhalu syai', memasukkan sesuatu. Fal ya'u mangka iya, wal waw dan waw, wal mim dan mim, wal nun dan nun bigunnah dengan dibaca gunnah. Jadi idgham bigunnah itu hurufnya ya, waw, mim, dan nun. Namanya idgham bigunnah. Dia disebut juga tadi dengan idgham naqis ya, karena kurang. Padahal gunnah, tapi dia dibacanya nggak gunnah, makanya disebut dengan naqis. Dan sisanya yang kelima,
Walamu warro dan lam dan ro bila gunnah tanpa dibaca gunnah. Sin soal ma'am salatu dzalika ala tertib. Apa sih contohnya ketika memberikan contoh yang beruntut, yang sistematis? Jim jawab misalun nuni as-sakinah ingdalia. Contoh nun mati ketika bertemu dengan ia. Jadi contoh nun yang mati ketika bertemu dengan ia adalah ayyakulu. Ayyakulu. Nah, ini disebut dengan idgham bi gunnah, yaitu ayyakulu. Ayyakulu. Nah, ini contoh dari nun. Nun contoh dari nun yang mati ketika bertemu dengan ia. Nun mati bertemu dengan ya ayyakulu. Nah, ini namanya idgham bi gunnah. Dia dibacanya tanpa gunnah ya, padahal dia kan idgham, tapi karena dia idgham bi gunnah naqis itu kurang karena nggak dibaca gunnah. Jadi nun mati bertemu dengan ya dimasukkan menjadi ayyakulu. Udgimat dimasukkan nunus sakinah, nun yang matinya fil ya'i bertemu dengan ya. Jadi nun mati dimasukkan ya, namanya idgham bi gunnah naqisan. Wa misal tanwin dan contoh yang tanwin li qaumi yu'minun. Mim tanwin bertemu dengan ya. Oke, li qaumi yu'minun. Mimnya itu dimasukkan ke ya, diidghamkan. Li qaumi yu'minun. Udgimat tanwin dimasukkan tanwin fil ya dengan ya. Wa yushtaratu ayyakunna al-mudgham wal mudghamu fih min kalimataini. Dan disyaratkan mudgham ya dan mudgham fih min kalimataini dari dua kalimat. Ini idgham dan yang diidghamkan. Kama musilah seperti halnya barang, seperti halnya dicontohkan fa'ingkana apabila ada mudgham dan mudgham fih min kalimatin dari kalimat wahidatin yang satu, yajibu idharuhu wajib yaitu menidharkannya. Mislu dunya. Nah, kalau dua kalimat contoh dari an yakulu dari liqaumin yu'minun ini kan dua kalimat. Jadi kalau misalnya satu kalimat di sini dikatakan yajibu idhar, maka wajib dibaca idhar. Contohnya dunya. Nah, dunya ini kan bukan idgham ya. Dia dibacanya idhar karena dalam satu kalimat. Padahal nun mati bertemu dengan iya. Tetap dia dibacanya satu kali yang dibacanya idhar bukan idgham. Enggak duya enggak ya. Contoh yang kedua wakin wanun. Nah, dia idhar. Wakin wanun. Nggak bisa diidghamkan bacanya. Wasin wanun. Sama sinwan. Wabun yanun. Nah, ini contohnya idhar bukan idgham. Karena di satu kalimat. Khaufan karena takut. Minal iltibasi dari keseliru bil mudha'af dengan bina mudha'af. Dengan dilipat gandakan. Wa misalu nun fil mim. Dan contoh nun ketika kemasukan mim. Dimasukkan mim. Mimmal jain. Mimmal enggak min mal, tapi mim nunnya ini dimasukkan dengan ke mim. Nun mati dimasukkan dengan mim. Namanya idgham bi gunnah naqis. Wa tanwin dan tanwin hudam mir rabbihim. Hudam tanwin bertemu dengan mim. Hudam mir rabbihim. Wa misalun nun fil wa dan contoh nun ketika bertemu dengan waw. Miwaro. Miw nun mati dimasukkan ke waw, namanya idgham. Idgham nakis ya. Wa tanwin dan tanwin hudawa. Nah, idgham sama. Wa misalun nun dan contoh yang nun fi nuni nun dan bertemu dengan nun innakulu. Wa tanwin dan tanwin hittatun naghfir lakum. Tanwinnya dimasukkan ke nun. Wa hadza dan ini kulluhu semuanya idgham bi gunnah, disebutnya dengan idgham bi gunnah naqis. Wa misaluhu dan contoh dari idgham bila gunnah wa huwa dan contohnya ialah idgham nunis sakinah, mengidghamkan nun yang mati wa tanwini dan tanwin fil lam war ra di lam dan ra.
Famisalun nun fil lam. Contoh nun kemasukan lam. Contohnya yubayyil lana. Yubayyil lana. Yubayyil. Nah, lana. Nah, ini contoh dari idgham bila gunnah. Tanwin dan tanwin hudal lil muttaqin. Nah, tanwin bertemu dengan huruf lam, namanya idgham bila gunnah. Wa misalun firra, dan contoh nun ketika bertemu dengan ra, mir rabbihim. Nun mati, nunnya dimasukkan ke ra, mir rabbihim. Wa tanwin dan tanwin ghafurur rahim, ghafurur rahim. Wakis lan kiaskanlah olehmu ala dalika terhadap contoh tersebut. Oke. Itu saja pembahasan tentang idgham. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan insya Allah nanti akan diteruskan tentang iqlab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.